Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembentukan dari isim fa'il. Yang pertama adalah isim fa'il yang dibentuk dari thulathi mujarrad ini mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz nasirun. Jadi nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun. Contoh yang lain boribun, akhidun, akilun, dan lain sebagainya. Jadi isim fa'il yang dibentuk dari thulathul mujarrad itu wazannya mengikuti wazan fa'ilun. Apabila ain fiilnya di sini berupa salah satu dari huruf illat, maka dalam hal ini ain fiilnya akan diganti dengan hamzah. Contohnya seperti lafaz qailun. Lafaz qailun ini asalnya adalah qawilun, berasal dari fiil madhi qawala. Qawala fahuwa qawilun. Di sini akan melalui proses iklal, di mana huruf ilat yang berupa wawu ini akan digantikan dengan hamzah. Hal ini terdapat kaidah di dalam iklal yang menyatakan bahwa idza waqa'atil wawu wal ya'u ba'da alifin zaidatin ubdilata hamzatan bisyarti antakuna ainan fismil fa'ili wa qorfan fi masdarin. Apabila terdapat wawu atau ya yang terletak setelahnya alif zaidah, maka wawu atau ya ini akan digantikan dengan hamzah, dengan syarat wawu atau ya tersebut terdapat pada ain fiil di dalam isim fa'il atau terdapat pada ujung kalimat di dalam masdar. Kita fokus di sini bentuknya adalah isim fa'il. Jadi karena memang di sini terdapat wawu yang terletak setelahnya alif zaidah dan posisinya berada pada ain fiil di dalam isim fa'il, maka wawu di sini digantikan dengan hamzah. Contoh yang lain seperti lafaz bai'un. Bai'un ini asalnya adalah bayi'un. Di sini terdapat huruf ya yang merupakan huruf illat dan dia terletak setelahnya alif zaidah di dalam bentuk isim fa'il. Maka sesuai dengan kaidah tadi, maka ya ini pun akan digantikan dengan hamzah. Bayi'un menjadi bai'un. Hal ini terjadi apabila ain fiilnya telah melalui proses iklal. Selanjutnya terdapat pula beberapa lafaz yang terkait dengan bentuk dari isim fa'il yang mana ain fiilnya di sana berupa huruf ilat, namun oleh orang Arab tidak dikenain proses iklal, artinya bentuknya ditetapkan seperti apa adanya. Contohnya seperti lafaz awirun. Lafaz awirun itu berasal dari fiil madhi awiro ya'waru, mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Di sini ain fi'il pada isim fa'ilnya ditetapkan apa adanya dan tidak dilakukan proses ilal. Contoh yang lain seperti lafaz ayisun. Ini juga tidak dilakukan proses iklal oleh orang Arab, sekalipun pada ain fiilnya di sini berupa huruf ilat yang dalam hal ini terletak setelahnya alif tambahan dan posisinya berada pada ain fiil dalam bentuk isim fa'ilnya. Ayisun itu berasal dari fiil madhi ayisa yasu, wazannya sama dengan awiro ya'waru. Contoh yang lain seperti lafaz soyidun.
lafadz soyidun ini tidak dilakukan proses iklal oleh orang Arab. Sekalipun ain fiilnya berupa huruf ilat yaitu iya yang terletak setelahnya alif tambahan dan posisinya berada pada ain fiil dari isim fa'il. Jadi sekali lagi, manakala ain fiilnya di sini berupa salah satu dari huruf ilat dan dia terletak setelahnya alif tambahan dan posisinya berada pada ain fiil dalam isim fa'il, apabila terkena proses iklal, maka ain fiil tersebut akan diganti dengan hamzah. Namun manakala tidak diproses iklal, maka bentuknya ditetapkan apa adanya. Selanjutnya, terkadang pula ada kalimat yang berwazan isim fa'il. Jadi di sini mengikuti wazan fa'ilun, namun lafaz tersebut bermakna isim maf'ul. Jadi wazannya ikut wazan isim fa'il, namun bermakna isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz fahuwa fi aisyatin radiyatin. Kita perhatikan lafaz radiyah. Di sini mengikuti wazan fa'ilun, radiyatun, fa'ilun. Namun sekalipun demikian, makna daripada lafaz radiyatun itu bermakna isim maf'ul. Jadi maknanya adalah mardiyatun. Diridhoi atau diberi kerelaan. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Ini terkait bentuk dari isim fa'il dari sulasi mujarrad. Selanjutnya adalah bentuk isim fa'il yang dibentuk dari selain sulasi mujarrad. Dalam hal ini terdapat beberapa wazan. Yang pertama adalah apabila isim fa'il tersebut dibentuk dari fi'il sulasi mazid atau rubai. Baik rubai di sini mujarrad maupun mazid. Maka dalam hal ini bentuk isim fa'ilnya ini dibentuk dari fi'il mudhari'nya, yaitu dengan cara mengganti huruf mudhari'ah dengan huruf mim yang berharkat dhammah. Sekali lagi, apabila bentuk dari isim fa'il tersebut berasal dari fi'il sulasi mazid atau fi'il rubai, baik yang rubai mazid maupun yang rubai mujarrad, maka bentuk isim fa'ilnya itu dibentuk dari fi'il mudhari', yaitu dengan cara mengganti huruf mudhari'ah ini dengan huruf mim yang berharkat dhammah. Selanjutnya, huruf sebelum terakhir yaitu qoblal akhir ini diharkatin kasroh. Jadi huruf yang pertama berupa huruf mim yang diharkatin dhamma dan huruf sebelum terakhir ini diharkatin kasroh. Contohnya seperti lafaz yastaghfiru. Ini adalah merupakan fi'il sulasi mazid. Jadi yastaghfiru ini adalah bentuk dari fi'il mudhari'nya. Bentuk isim fa'ilnya ini diambilkan dari bentuk fi'il mudhari'nya ini dengan cara ya huruf mudhari'ah ini diganti dengan mim. Selanjutnya huruf sebelum terakhir ini dikasrohkan sehingga yastaghfiru menjadi mustaghfirun. Jadi huruf mim yang depan ini diharkatin dhamma dan huruf sebelum terakhir diharkatin kasroh. Contoh yang lain seperti lafaz akroma yukrimu. Yukrimu ini pun merupakan fi'il sulasi mazid yang mana bentuk isim fa'ilnya pun diambilkan dari bentuk fi'il mudhari'nya, yaitu dengan cara mengganti ya huruf mudhari'ah ini dengan mim yang berharkat dhammah dan huruf sebelum terakhir ini akan dikasrohkan sehingga menjadi mukrimun. Contoh yang lain seperti lafaz
Taqaddama yataqaddamu. Yataqaddamu. Ini adalah bentuk dari fi'il mudhari', fi'il sulasi mazid. Maka bentuk isim fa'ilnya pun diambilkan dari bentuk fi'il mudhari'nya, yaitu dengan cara huruf mudhari'ahnya ini diganti dengan huruf mim yang berharkat dhammah, sementara huruf sebelum terakhir nanti akan diberi harkat kasroh, sehingga menjadi mutaqaddimun. Jadi di sini mimnya dhammah, sementara huruf sebelum terakhir ini diberi harkat kasroh. Selanjutnya contoh yang isim fa'il tersebut terbentuk dari fi'il rubai, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Contohnya seperti lafaz dakhraja yudakhriju. Pembentukan dari isim fa'ilnya juga sama, yaitu dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Huruf ya mudhari'ah di sini akan diganti dengan mim yang berharkat dhammah, sementara huruf sebelum terakhir pun akan dikasrohkan. Jadi yudakhriju menjadi mudakhrijun. Jadi ya mudhari'ahnya diganti dengan mim dhammah dan huruf sebelum terakhir diharkatin kasroh. Begitu juga dengan lafaz tadakhraja. Tadakhraja yatadakhraju. Yatadakhraju. Ini adalah bentuk dari fi'il mudhari'nya. Maka bentuk isim fa'ilnya adalah huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim dhammah, sementara huruf sebelum terakhir dikasrohkan, sehingga menjadi mutadakhrijun. Jadi bentuk dari isim fa'il manakala dibentuk dari selain sulasi mujarrad, yaitu fi'il sulasi mazid ataupun fi'il rubai, baik yang mujarrad maupun yang mazid, maka bentuknya diambilkan dari bentuk fi'il mudhari'nya dengan cara mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang berharkat dhammah dan huruf sebelum terakhir diberi harkat kasroh. Namun terkadang terdapat pula bentuk daripada isim fa'il yang dibentuk dari fi'il sulasi mazid, di mana huruf sebelum terakhir, jadi di sini qoblal akhir, ini diberi harkat fathah. Jadi tidak berharkat kasroh sebagaimana yang tadi. Contohnya seperti lafaz mushabun. Kita perhatikan mushabun di mana huruf sebelum terakhir ini berharkat fathah. Mananya adalah yang bertele-tele. Contoh yang lain seperti lafaz muhsanun. Muhsanun ini adalah isim fa'il, bukan isim maf'ul. Sekalipun huruf sebelum terakhirnya di sini berharkat fathah. Muhsanun maknanya yang menjaga kehormatan. Contoh yang lain, mulfajun. Yang fakir, muhtarun. Sini maknanya adalah yang hilang akal sebab tua atau sebab sakit atau karena kesedihan yang mendalam sehingga akalnya hilang. Atau contoh yang lain muf'amun. Ini maknanya adalah yang penuh dan contoh-contoh yang lain. Jadi terdapat pula bentuk dari isim fa'il dari sulasi mazid, di mana ain fi'ilnya di sini tidak berharkat kasroh, namun berharkat fathah. Sekalipun demikian, maknanya tetap bermakna sebagaimana isim fa'il. Kemudian yang ketiga, terdapat pula bentuk daripada isim fa'il yang berwazan af'ala. Namun bentuk isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Seharusnya manakala berwazan af'ala, maka bentuk isim fa'ilnya adalah muf'ailun. Namun di sini tidak, terdapat beberapa kalimat yang berwazan af'ala, namun bentuk isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz abqala.
bentuk isim fa'ilnya adalah baqilun. Contoh yang lain seperti lafaz aifa'a. Bentuk isim fa'ilnya adalah yafi'un. Selanjutnya contoh yang lain, lafaz aurosa. Bentuk isim fa'ilnya adalah warisun dan lain sebagainya. Abqala fahuwa baqilun. Maknanya adalah yang mencabut sayur mayur dari tanah. Jadi orang yang mencabut sayur mayur dari tanah, bentuk dalam bahasa Arabnya adalah baqilun. Selanjutnya yafi'un. Yafi'un ini maknanya adalah yang tumbuh remaja. Kemudian lafaz warisun ini maknanya adalah yang menghijaukan daun. Ini adalah beberapa contoh saja dari bentuk isim fa'il yang tidak mengikuti wazan asalnya. Selanjutnya, untuk bentuk daripada isim fa'il dari fi'il yang selain sulasi mujarrad, yang mana pada ain fi'ilnya terdapat huruf illat, maka bentuk daripada isim fa'ilnya ini dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Hal ini manakala telah melalui proses ilal. Sekali lagi, untuk bentuk isim fa'il yang selain sulasi mujarrad, yang mana pada ain fi'ilnya terdapat salah satu dari huruf ilat, maka bentuk isim fa'ilnya mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya. Hal ini manakala telah melalui proses ilal. Contohnya seperti lafaz a'ana yu'ainu. Ini mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Maka bentuk isim fa'ilnya adalah dengan cara mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang berharkat dhammah sehingga menjadi mu'inun. Contoh yang lain seperti lafaz ista'ana yasta'inu. Mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu, di mana ain fi'ilnya di sini berupa huruf ilat, maka bentuk isim fa'ilnya pun mengikuti bentuk dari fi'il mudhari'nya, yaitu mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang berharkat dhammah sehingga menjadi musta'inun. Yasta'inu musta'inun. Contoh yang lain, ihtala yahtalu. Yahtalu di sini mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu, di mana ain fiilnya di sini berupa salah satu dari huruf ilat. Asalnya adalah yahtawilu. Selanjutnya dikenain proses ilal sehingga menjadi yahtalu. Bentuk isim fa'ilnya pun mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya, yaitu dengan cara mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang berharkat dhammah sehingga menjadi muhtalun. Yahtalu muhtalun. Contoh yang lain, inqada yanqadu. Yanqadu ini adalah bentuk fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya berupa salah satu dari huruf ilat. Maka bentuk isim fa'ilnya juga mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya dengan cara mengganti huruf mudhari'ah ini dengan mim yang berharkat dhammah sehingga menjadi munqadun. Dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, untuk bentuk isim fa'il dari fi'il yang selain sulasi mujarrad, yang mana fi'il-fi'il tersebut tidak terkena proses i'lal, maka bentuk isim fa'ilnya pun sama, yaitu mengikuti fi'il mudhari' yang juga tidak terkena proses i'lal. Jadi ditetapkan sebagaimana bentuk asalnya. Contohnya seperti lafaz a'wala yu'wilu.
Di sini mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, di mana ain fi'ilnya berupa huruf illat, namun di sini tidak terkena proses ilal. Maka bentuk isim fa'ilnya pun sama, yaitu tetap mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya dengan cara yang sama pula, yaitu mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang berharkat dhamma, sehingga menjadi mu'wilun. Yu'wilu mu'wilun. Contoh yang lain, arwaha yurwihu. Ini juga bentuk fi'il mudhari' yang tidak dilakukan proses i'lal, maka bentuk isim fa'ilnya pun sama sebagaimana yang tadi. Jadi yurwihu menjadi murwihun. Contoh yang lain, i'tawana ya'tawinu. Ini bentuk fi'il mudhari'nya yang tidak dilakukan proses i'lal. Bentuk isim fa'ilnya adalah mu'tawinun, sama. Contoh yang lain seperti lafaz istahwadha yastahwidhu. Ini isim fa'ilnya adalah mustahwidhun. Jadi apabila fiilnya tersebut dari awal sudah dilakukan proses i'lal pada fiil tersebut, maka bentuk isim fa'ilnya pun mengikuti bentuk fiil mudhari'nya. Demikian pula manakala dari awal fiil-fiil tersebut tidak dilakukan proses i'lal, maka bentuk isim fa'ilnya pun juga sama, mengikuti bentuk fiil mudhari' yang tidak dilakukan proses i'lal juga. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila isim fa'il ini dibentuk dari fi'il mu'tallam yang tidak diiringin dengan al dan juga tidak dimudhofkan, maka lam fi'ilnya ini dibuang. Sekali lagi, manakala isim fa'ilnya ini dibentuk dari fi'il yang mu'tallam, yang mana isim fa'il tersebut tidak diiringin dengan al ataupun tidak dimudhofkan, maka dalam hal ini lam fi'il pada bentuk isim fa'il tersebut dibuang. Contohnya seperti lafaz hadza rajulun da'in ilal haqqi. Hadza adapun ini, rajulun ialah orang laki-laki, da'in yang mengajak ilal haqqi kepada kebenaran. Lafaz da'in ini asalnya adalah da'iyun, di mana ini adalah merupakan bentuk isim fa'il yang mu'tallam, yaitu lam fi'ilnya berupa huruf illat. Dalam susunan ini dia tidak diiringin dengan al dan juga tidak dimudhofkan, maka dalam hal ini lam fi'ilnya yang berupa huruf illat ini harus dibuang, sehingga da'ayun menjadi da'ain. Contoh yang lain seperti lafaz hadza rajulun hadin ilal khairi. Hadza adapun ini, rajulun ialah orang laki-laki, hadin yang memberi petunjuk, ilal khairi pada kebenaran. Lafaz hadin ini asalnya adalah hadiyun, di mana ini adalah bentuk isim fa'il yang berupa mu'tallam, yaitu lam fi'ilnya berupa huruf illat. Bentuk daripada lafaz hadin ini tidak diiringin dengan al dan juga tidak dimudhofkan, maka dalam hal ini lam fi'ilnya harus dibuang, sehingga hadiyun menjadi hadin. Kesimpulannya adalah manakala isim fa'il tersebut dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad, maka wazan daripada isim fa'il tersebut mengikuti wazan fa'ilun. Namun apabila isim fa'il tersebut dibentuk dari selain sulasi mujarrad, maka bentuknya mengikuti
bentuk fi'il mudhari, baik pada ain fi'il mudhari tersebut terdapat huruf ilat ataupun tidak. Baik ketika ain fi'ilnya di sana terdapat huruf ilat dan terkena proses iklal maupun tidak, tetap bentuk isim fa'ilnya mengikuti bentuk dari fi'il mudhari'nya. Demikianlah penjelasan tentang pembentukan dari isim fa'il. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.